Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi akhir-akhir ini menjadi pembicaraan di dunia media sosial, yang dimana beliau pada saat melakukan agenda rapat bersama beberapa gubernur di DPR RI. Dan salah satu gubernur tersebut dari Gubernur Kaltim menyebut Gubernur Kang Deddy ini dengan sebutan Gubernur Konten. Dan pada saat itu juga Kang Deddy memberikan penjelasan yang sangat telak, yang sangat menohok kepada Gubernur Kaltim, yang dimana beliau mengatakan bahwa bisa menekan anggaran karena konten ini. Nah, di video selanjutnya dimana bagaimana pendapat netizen terutama warga Jawa Barat mengenai Kang Deddy Mulyadi, kita nonton videonya sama-sama berikut ini. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur Konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Berdampak pada banjir. Nah, ini juga akhirnya kita banyak menutup kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu, berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Hari ini rame, banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, kerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Tujuan, visi dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat. Termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Itu salah satunya. Dikit-dikit lain juga masih banyak kalau saya buka. Di kerjasama media ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Platform media itu nanti menyebarluaskan dalam bentuk narasi berita, dalam bentuk tayangan gambar maupun tayangan video atau tayangan tulisan. Dan kerjasama media itu memakan biaya yang cukup besar. Saya sampaikan di Provinsi Jawa Barat per tahun hampir 50 miliar. Kalau per tahun 50 miliar kali 5 tahun bisa jadi 250 miliar. Belum digit anggaran yang lain. Kemudian orang menyebutnya anggaran untuk membangun citra pemerintah provinsi maupun citra personality gubernur itu sendiri. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan dan saya sajikan di TikTok, di IG maupun di YouTube. Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton, tuh hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Tapi dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Sehingga yang 47 miliar itu buat apa sih? Buat bangun jalan, buat bangun irigasi, buat bangun ruang sekolah, buat bangun layanan kesehatan, dan banyak lagi nanti disatukan dengan digit anggaran yang lain. Artinya, media sosial yang saya gunakan itu sudah berhasil mengurangi pembiayaan negara dari belanja media jadi belanja infrastruktur. Tentunya tentu akan dirasakan oleh masyarakat. Kapan akan dirasakannya? Ya nanti setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada yang mengkritik saya dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya.
Disebut gubernur konten, Deddy Mulyadi viral terus belanja iklan dari 50M jadi 3M aja sana. Bapak kata aku mah ya sebagai warga Jawa Barat gitu ya, udah Bapak gak apa-apa dikatain gubernur konten. Dah kenyataannya ya warga Jawa Barat setelah Bapak sering turun ke lapangan, banyak banget kebijakan Bapak yang sejalan lurus gitu dengan realita kami di lapangan yang memang benar gitu ya. Jadi hasil kebijakannya teh ya hasil dari pantauan Bapak di lapangan gitu ya. Kami mah ya Pak ya sebagai warganya Bapak gitu ya, lebih suka Bapak kerja sambil ngonten daripada Bapak teh kerja tahu-tahu sambil korupsi, kan itu lebih bahaya. Nitip we nyapanya sebagai warga Jawa Barat mah nggak apa-apa Bapak kerja sambil ngonten, yang penting jangan korupsi, udah itu aja Pak. Nggak apa-apa Bapak mau viral terus mau apa nggak apa-apa, pokoknya mah nggak apa-apa gitu ya. Dan selama kebijakannya Bapak juga ya memang sejalan gitu ya dengan realita kita masyarakat di lapangan begitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan nanti teh ada kebijakan Bapak yang tidak sejalan, kan kami sebagai warga mah hanya bisa mengkritik gitu ya terkait kebijakannya begitu. Ini yang ngomong gubernur konten juga udah bukan warga Jawa Barat, jadi nggak usah riweuh, nggak usah, biarin aja gitu ya. Toh kita juga ya namanya juga Bapak baru memimpin gitu ya, jadi belum kelihatan gitu, belum 5 tahun udah belum kelihatan gitu, bahkan 2 periode aja belum kelihatan gitu ya Pak ya. Pokoknya mah nggak apa-apa Pak, mau dibilang gubernur konten, saya mah sebagai warga Jawa Barat ya senang-senang aja gitu ya dipimpin Bapak gitu. Semangat Pak. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur konten oleh Gubernur Kaltim. Jujur ya Pak, saya pribadi sangat membutuhkan gubernur seperti Bapak Deddy Mulyadi. Kenapa? Ya kalau dengan konten-kontennya bisa membantu masyarakat, kalau dengan konten-kontennya bisa menolong siswa-siswa yang keberatan untuk sekolah, kalau dengan konten-kontennya bisa mengeluarkan ijazah-ijazah siswa yang tertahan di sekolah, kenapa tidak? Kalau disebut pencitraan, nggak masalah Pak. Kalau memang pencitraannya bisa membangun daerah tempat yang dipimpinnya Pak. Bukan pemimpin yang berdiam diri, melihat banyaknya ijazah tertahan, diem. Banyaknya bangunan-bangunan mangkrak, diem. Terus banyak jalan-jalan rusak, diem. Itu malah lebih parah Pak. Nggak apa-apa Pak gubernur konten. Yang penting kontennya membantu masyarakat. Konten-kontennya menolong masyarakat, bukan untuk pribadi, bukan gubernur yang memperkaya diri, bukan gubernur yang hartanya miliaran tapi rakyatnya sengsara, buat jalan aja rusak Pak. Paham kan maksudnya? Oke, terima kasih. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, membuktikan dia disebut sebagai gubernur konten. Tapi itu sangat bagus, menekan banget biaya-biaya iklan Pemprov Jawa Barat. Yang biasanya iklan Pemprov itu gila angkanya, fantastis, 50 miliar. Tapi dengan konten-konten yang dibuat Kang Deddy Mulyadi, hanya 3 miliar saja yang dibutuhkan buat ngiklan. Dan itu viral semua. Luar biasa Kang Deddy. Ayo tiru dong para gubernur di provinsi yang lain. Jadilah gubernur konten yang produktif, yang positif. Ayo, jangan malu. Buktikan, menekan segala anggaran-anggaran, pos-pos yang gak penting. Ditekan biayanya untuk kesejahteraan rakyat. Hai, keren. Gubernur konten itu julukan terbaru dari Kang Deddy Mulyadi. Yang memberikan julukan itu Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Saya kurang tahu nama beliau, tapi yang jelas masyarakat sudah bisa menilai, sudah bisa mengetahui antara si penanya, terus kemudian yang memberikan jawaban, sangat nampak siapa yang mempunyai intelijensi yang tinggi, siapa yang mempunyai sifat kenegarawan yang tinggi, dan siapa yang mempunyai sifat emosional yang tinggi. Teruskan Kang Deddy untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tentu untuk Indonesia. Lanjutkan Kang Deddy, jangan sampai patah arang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kaltim bilang bahwasanya Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Nah ini mungkin nggak ngerti.
Gubernur Kaltim ini ya. Atau buru-buru mengatakan gubernur konten tidak tahu konsekuensinya apa ya. Ketika dia mengucapkan hal itu nanti diprotes sama warga Kaltimnya tuh. Apa yang sudah Anda kerjakan gitu. Yang jelas begini ya. Akibat Kang Deddy selalu mendokumentasikan kegiatannya, justru itu malah mengurangi biaya iklan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar untuk menyampaikan informasi kepada masyarakatnya tentang apa yang menjadi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Itu yang tadinya mencapai 50 miliar, sekarang ini cuman 3 miliar. Nah, itu sudah jelas efisiensi. Uangnya kemana tuh duit sisanya? Bisa dimanfaatkan ataupun dialokasikan ke hal-hal yang lainnya. Ya, begitu Pak Gubernur Kaltim. Saya masih hormat sih kepada Anda, tapi nggak tahu kerjaan Anda udah sampai mana sih sekarang?